Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang DNS zone. Jadi, apa sih yang disebut dengan nama DNS zone itu? Kalau kita lihat di slide ini, pada prinsipnya yang namanya tadi ya, sistem mekanisme DNS itu mereka disimpan dalam sebuah space. Space ini kemudian kita sebut dengan nama zone. Ya, jadi atau zona. Jadi zona itu adalah terdiri dari jadi sebuah zone itu terdiri dari sebuah grup yang merupakan link node yang kemudian mereka terhubung satu dengan yang lain yang diserving oleh sebuah authoritative DNS. Jadi apa yang dimaksud dengan nama authoritative DNS? Jadi secara prinsip kalau kita ketemu dengan yang namanya authoritative DNS itu berarti DNS server yang mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan sebuah domain. Jadi ketika saya punya sebuah zona yang dikelola oleh authoritative domains dan di dalam authoritative domains tadi, di dalam server tadi, ada domain abcdefg.com misal, maka ketika seseorang bertanya ke server tersebut tentang abcdefg.com tadi, maka jawaban yang diperoleh adalah jawaban yang kita kenal dengan nama jawaban otoritatif, sesuatu yang sifatnya otoritatif. Nah, karena jawaban itu langsung dari sumber aslinya. Nah, nanti dalam perjalanannya DNS itu ada yang menjawab bukan. Jadi misal kayak gini, eh, ketika kita bertanya tentang seorang nama bayi gitu ya, maka yang paling otoritatif untuk kemudian menjawab nama bayi ini adalah si Fulana, itu adalah orang tuanya. Nah, tapi bukan berarti orang yang bukan orang tuanya itu tidak bisa memberitahu. Jadi misal ada seorang perawat yang kemudian ditanyai ini nama bayinya siapa. Perawat ini tentu tahu tadinya adalah berdasar info yang diperoleh dari orang tua si bayi tersebut. Nah, perawat yang menjawab tadi itu kita sebut dengan nama non-authoritative answer. Jawaban yang kemudian tidak bersifat otoritatif. Begitu pula dalam DNS. Nah, jadi secara prinsip kalau kemudian kita perhatikan, zona itu kira-kira modelnya seperti ini. Ya, mereka kemudian saling terhubung satu dengan yang lain antara zona satu dengan zona berikutnya. Di mana dalam satu zona ini bisa saja saya memiliki sub-zona yang kemudian yang lain gitu ya. Nah, di mana masing-masing dari domain namespace ini mereka akan punya resource record sendiri-sendiri. Jadi masing-masing setiap mereka itu akan punya record sendiri-sendiri. Ketika sebuah zona itu kemudian saya bebaskan otoritasnya, jadi kemudian saya geser otoritasnya dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ini kita sebut dengan nama subdelegations atau kita delegasikan subzone yang kemudian kita miliki. Jadi setiap zona itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap domain-domain yang dia kelola. Nah, zona sendiri nanti bisa mendelegasikan subzonanya kepada pihak yang lain, pihak ketiga semisal. Pada prinsipnya saya percaya bahwasanya Anda mampu mengelola delegasi ini. Jadi misal saya punya website tadi abcdefg.com gitu ya. Maka ketika saya punya abcdefg.com seperti ini, saya bisa mendelegasikan di sini semisal sub ya. Ini saya tulis saja misal dikelola oleh name server nomor 1. Nah, saya bisa saja mendelegasikan ABC sub abcdefg ya, abcdefg.com ya, seperti ini. Ke semisal saya punya yang lain, katakanlah saya sebut saja NS4 lah. Saya sebut semisal NS4. Nah, misal seperti ini. Nah, ini sangat dimungkinkan sekali gitu ya, sangat dimungkinkan sekali kita dalam proses pengelolaan zona-zona seperti ini kita mendelegasikan sub kita. Ini dengan kepercayaan bahwasanya nantinya NS4 itu akan melakukan pengelolaan terhadap subdomain kita sendiri. Artinya kalau misal subnya itu punya sub lagi gitu ya. Jadi di bawahnya sub misal saya punya katakanlah seperti ini sub abcdefg.com, maka dalam kasus ini si sub ini itu di bawah pengelolaan NS4 karena saya sudah mendelegasikan sepenuhnya ya. Jadi mulai dari si sub ini ya, mulai dari si sub ini sampai kemudian ke bawah seterusnya itu semua saya delegasikan sepenuhnya kepada si NS tadi, si zona yang kemudian bertanggung jawab. Nah, jadi garis putus-putus yang kemudian ada di sekitar situ itu menunjukkan otoritas dari zona itu ya, yang nanti akan ditunjukkan oleh name server. Nah, sebuah zona sendiri itu disiapkan gitu ya, dikawal dalam bentuk
start of authority. Jadi kita mengawali sebuah zona dengan sebuah titik yang kita sebut dengan nama SOA. Jadi SOA itu menandai sebuah zona dikelola oleh sebuah NS. Jadi misal kita punya top level domain.ac.id gitu yang punya subdomain misal UACID, UGMACID, ITBACID. ACID itu memiliki sebuah zona tersendiri. Di dalam ACID itu dia akan punya banyak sub-sub zona itu ya, bisa UII, bisa UGM, bisa kemudian ITB. Nah, nanti UII, nanti UGM, nanti ITB, mereka kemudian akan mengelola domain mereka sendiri di dalam name server yang kemudian mereka miliki. Nah, prosesnya kemudian yang dilakukan adalah domain name resolution. Bagaimana kemudian saya mencari melakukan proses query dari zona tadi. Jadi zona tadi namespace itu menyimpan, gampangnya dia adalah database. Maka proses berikutnya adalah name resolutions atau proses resolving, proses lookup. Prosesnya sebenarnya sederhana. Misal seorang user mereka melakukan request untuk mencari meretrieve particular hostname tertentu ya. Jadi misal tadi domain abcdfg.com, maka kemudian si resolver itu akan memformulasikan query. Jadi semisal dalam kasus ini user ini bisa jadi misalnya klien berupa browser mencari www.google.com. Nah, nanti level operating system akan mencari ke DNS server kemudian akan memberikan jawaban. Nah, name server atau DNS server tadi akan melakukan pengecekan apakah jawabannya ada di local authoritative database mereka. Jadi setiap DNS server itu mereka punya otoritas sendiri-sendiri gitu ya. Kalau kita bicara semisal DNS server yang dia memuat domain, ya biasanya domain yang disimpan oleh dirinya tadi, yang dia bertanggung jawab sepenuhnya, alias dia punya SOA-nya, maka itu jawabannya adalah local authoritative. Nah, kalau jawabannya itu nggak ada di situ, maka kemudian dia akan traversing, mulai melempar ke DNS yang ada di atasnya. Jadi, misal saya mungkin kegiatan yang biasa kita lakukan di komputer kita adalah kita kasih DNS kita 8.8.8.8. Jadi kita itu biasanya punya DNS ini 8.8.8.8. Yang ini kita set sebagai DNS Google. Ya. Chance kita kalau kita menggunakan 8888 ini adalah non-authoritative. Intinya apa? Google ini sendiri, DNS ini 888 ini tidak menyimpan domain-domain yang kemudian kita cari. Tapi dia bisa membantu kita untuk traversing sampai kemudian ke root. Sampai kemudian ke root server untuk mencarikan jawabannya. Nah, nanti jawabannya berupa apa? Alamat IP dan domain name dan kemudian alamat IP. Jadi, projectnya sebenarnya sederhana seperti ini. User itu melakukan query, kalau semisal DNS kita itu adalah full authority, dia akan langsung memberikan respons. Tapi kalau enggak, dia akan kemudian melemparkan ke name server yang ada di atasnya. Begitu seterusnya gitu ya. Kalau di name servernya ini sudah ada jawaban sebelumnya, semisal kita sudah mencari google.com, mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit yang lalu, ya, maka kita tinggal akan mengambil datanya itu dari cache. Ya. Jadi cache ini itu akan kemudian menampilkan data yang sudah di-query sebelumnya. Kalau dia otoritatif, dia akan look up di database miliknya sendiri. Jadi ini biasanya adalah sifatnya otoritatif. Ya. Otoritatif. Nah, kalau saya nggak punya jawaban domain ini, saya akan lemparkan ke foreign name server dalam bentuk query. Saya lemparkan ke DNS di luaran sana, dan kemudian nanti akan di-reply. Ya, nanti akan di-reply. Jadi akan di-reply seperti ini oleh si foreign name server untuk kemudian dikembalikan lagi kemana? Ke user-user kita. Jadi ini akan kita kembalikan lagi ke sini dalam bentuk jawaban seperti ini dan akan dikembalikan lagi ke sini dalam bentuk jawaban seperti ini. Ini proses resolusi, proses melakukan looking up. Ya. Nah, nanti responnya bisa dua, tadi sudah saya sebutkan, bisa otoritatif sifatnya. Otoritatif itu adalah kalau saya mengelola domain yang dicari tadi. Jadi misal saya punya nama domain andrisetiawan.com, ketika saya bertanya ke sebuah DNS server yang mereka memiliki andrisetiawan.com, maka jawaban dari DNS tadi adalah jawaban yang otoritatif. Sementara kalau tidak, nanti jawabannya adalah non-authoritatif. Intinya zona itu bukan di kewenangan saya. Jadi saya nggak punya kewenangan sama sekali terhadap zona tersebut, maka jawabannya adalah non-authoritatif. Tapi selama saya punya kewenangan, maka saya akan menjawabnya sebagai otoritatif. Nah, DNS yang punya otoritatif itu nanti akan kita sebut dengan primary. Jadi primary name server yang dia akan memuat konten seluruh informasi database tentang zone, tentang domain yang dia punya. Atau dia bisa bersifat secondary. Jadi secondary ini kalau primary fail, dia akan kemudian mencari tahu yang kedua. Ini biasanya
kita kalau nyimpan domain itu ada di 2 buah name server, bisa ns1 something something, ns2 something something, itu yang paling lazim terjadi. Atau kemudian kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk caching gitu ya. Jadi a caching only name server itu akan mendapatkan datanya dari primary dan secondary sebagaimana kemudian yang dibutuhkan. Nah, setiap node dari domain itu akan punya yang namanya resource record atau RR database ya. Sebuah RR itu akan diawali dengan yang namanya SOA. Jadi domain, semisal saya punya sebuah nama domain seperti ini, andrisetiawan.com. Misal saya punya nama domain seperti ini, maka nama domain ini itu harus dimulai dari yang namanya SOA atau Start of Authority. Jadi Start of Authority itu mengidentifikasi ya domain yang terletak dalam zona yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada sebuah name server ya. Jadi ada sebuah name server yang dia bertanggung jawab menyimpan rekod dari zona andristiawan.com ini tadi. Jadi andristiawan.com tadi diidentifikasi berdasarkan pada SOA, nanti kemudian SOA ini akan disimpan dalam sebuah name server yang akan kita identifikasikan. Nah, NS record ini akan kita pakai untuk mencari tahu siapa sebenarnya DNS server yang menyimpan, yang punya otoritas terhadap domain andristiawan.com. Oke. Nah, ini contohnya kira-kira kayak gini. Saya langsung tampilkan ya. Jadi di sini ada andristiawan.com, SOE servernya itu ada di mary.ns.cloudflare.com, kebetulan website saya set di sana dengan masa expiry-nya sebesar 86.400 detik. Ini kurang lebih sekitar 24 jam, 3.600 kalikan 24 itu ketemunya 86.400. Ini emailnya, kalau orang itu mau cari tahu andristan.com itu bisa query ke dns@cloudflare.com. Ini serial number, ini angka yang setiap kali terjadi perubahan record itu akan nambah. Jadi mengindikasikan bahwasanya terjadi perubahan record. Ada proses refresh setiap 10.000 detik, retry percobaan kalau misalnya nggak menemukan query-nya 2400 detik, dianggap expire kalau sudah 604.800 detik dengan minimum TTL-nya sebesar 3600. Time to live-nya itu adalah 3600 millisecond. Oh, sorry, 3600 second. Nah, SOA itu isinya apa aja? Ada serial number, ada refresh, ada retry, ada expire, ada time to live. Ya, jadi TTL itu menginformasikan ke server lain berapa lama kita bisa melakukan caching data yang kemudian sudah di-download. Silahkan nge-cache tempat saya sekitar 1 jam misal. Nah, ini contoh recordnya. Jadi biasanya setelah SOA itu kita akan memiliki data yang namanya NS ini. Jadi sebuah NS record itu mengindikasikan di komputer mana, di server mana, domain saya ini disimpan. Dalam kasus ini ada 2 buah domain yang saya ada 2 buah record yang mencatat domain saya ini andristiawan.com itu disimpan di ns.team.ns.cloudflare.com dan mary.ns.cloudflare.com. Ya, informasi ini informasi publik. Anda bisa mencari beragam informasi tentang NS ini di berbagai macam tempat gitu ya. Jadi Anda tinggal jalankan perintah misal seperti ini gitu ya. Nah, misal ini kalau kita pakai Linux atau pakai Mac ya. X misal di sini kemudian NS kemudian andristiawan.com. Nanti Anda akan dapat jawaban kurang lebih seperti ini yang memunculkan name service yang kemudian kita punya. Nah, kita juga kadang bisa melakukan subdelegasi. Ya, kita bisa mendelegasikan domain atau subdomain kita ke other NS system. Jadi, posisinya sekarang saya itu punya di sini otoritatif. Kemudian saya mempercayakan subdomain saya ke orang lain, maka saya delegasikan, saya delegate ya, subdomain.com. Nah, misal ini saya taruh di NS1. Yang ini SOA-nya itu nanti saya taruh di NS10 misal. Ya, ini ns1.abc.com misal. Di sini ns10.abc.com. Nah, 2 server ini biasanya terletak di tempat yang berbeda, ya, terletak di tempat yang berbeda. Kenapa saya harus mensubdelegasikan? Nah, ini biasanya kebutuhan bisnis, kebutuhan organisasi. Misal kita adalah multinational company. Ada us.company.com, ada id.company.com, ada my.company.com, ada au.company.com, dan seterusnya dan seterusnya. Masing-masing dikasih kebebasan untuk membuat subdomain sendiri.
Nah, jadi setiap record yang sudah kita delegasikan itu bukan lagi tanggung jawab kita. Misal contoh di sini ada au.andristiawan.com in ns4andristiawan.com. Nah, ini sorry, ini seharusnya saya tadi ketik ns4. Di sini ada ns4 in a, nanti kita bahas A itu apa. Jadi ns4 ini terletak di alamat IP 110.15.67.88. Nah, ini informasi setelah SOA nanti ada NS. Nah, kalau kita punya email di subdomain tersebut atau di domain tersebut, kita akan simpan dalam record yang namanya MX atau mail exchange. Jadi MX record itu akan menspesifikasikan alamat di kemana saya harus merutekan email yang dikirimkan ke domain yang bersangkutan. Ya, jadi semisal seperti ini, andristiawan.com itu saya lemparkan ke ini ada prioritas angka 1, 5, 10 ini prioritas. Artinya kalau saya ngirim ke sini fail, itu akan dikirimkan ke sini atau ke sini. Kalau yang kedua ini fail, akan dilemparkan ke sini atau ke sini karena nomor prioritasnya sama. Ya. Jadi semisal di sini adalah aspmx.l.google L atau satu ini kayaknya L. aspmx.l.google.com. Itu berarti seluruh email yang berakhiran @andristiawan.com itu akan dilemparkan ke server ini. In case ini gagal, nomor 1 ini gagal, dia akan lempar ke nomor 5. In case nomor 5 gagal, dia akan lempar ke nomor 10. Ya, jadi kita boleh saja memiliki beberapa mail server yang diasosiasikan dengan MX Record. Ya, jadi kita sudah punya 3, ada SOA, kemudian ada NS, kemudian kita ada MX. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, selain itu kita juga punya yang namanya e-record. Ini record yang paling jamak, record yang paling lazim ketemu kalau kita berbicara yang namanya DNS. Jadi record ini itu memberitahukan pada kita IP address untuk sebuah domain. Jadi dia memberitahukan IP address untuk sebuah domain. Nah, di name server yang dia otoritatif, dia berhak kemudian menetapkan A record ini. Artinya, semisal saya menyimpan di ns1 tadi di team.ns.cloudflare.com atau mary.ns.cloudflare.com dari nama domain saya bisa ngeset seperti ini rekornya. Nah, semisal A itu adalah 104.28.883. A record ini juga mengindikasikan 104.28.983. Berarti website saya yang namanya andrisetiawan.com ini disimpan di sebuah server yang beralamatkan IP 104.28.9.83. Ini yang kemudian kita lakukan dengan menggunakan A-record. Nah, A-record ini dipergunakan untuk record-record berbasiskan pada IPv4. Nah, kalau kita punya IPv6, kita tidak menggunakan A, tapi kita menggunakan AAAA. Jadi AAA record ini melakukan mapping dari sebuah domain name ke IP address versi 6. Ya. Jadi misal saya punya andristan.com gitu ya. Nah, tadi belum saya jelaskan 299 ini adalah TTL-nya ya, waktunya time to live-nya. Artinya proses refresh itu dilakukan setiap 300 detik ya. Dengan rekod AAA 206470030306851C853. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan AAAA. Jadi kalau IP itu dengan IPv4 dengan A, kalau IPv6 dengan AAAA. Nah, selain itu kita juga punya record namanya CNAME atau canonical name. Jadi canonical name itu kurang lebih adalah alias dari sebuah domain yang dia melakukan mapping dari domain X ke domain Y. Jadi semisal saya punya nslookup www.wiacid seperti ini, maka www ini itu adalah canonical name dari wiacid. Artinya kalau saya ngetik www.ui.ac.id itu sebenarnya saya sedang mengakses ui.ac.id. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan CNAME. Nah, selain CNAME, kita juga punya record lain yang biasanya lazim jamak ada di sana itu adalah TXT. Ini populer. Jadi teks itu pada prinsipnya adalah informasi yang sifatnya arbiter, informasi yang sebenarnya nggak terlalu terkait, artinya nggak opsional sifatnya ya, nggak terlalu terkait dengan urusan DNS sendiri, tapi biasanya banyak dipakai untuk misal verifikasi kepemilikan domain. Misal saya mendaftarkan domain saya untuk kepentingan akses corporate sebuah website katakanlah. Maka biasanya website itu akan bertanya, apakah Anda betul-betul orang yang punya si domain ini? Silahkan tambahkan record txt di domain Anda, buktikan kepada saya bahwasanya Anda betul-betul pemilik dari domain ini. Nah, contoh misal seperti ini pada saat saya mendaftarkan domain andristan.com ke Google, saya diminta memverifikasi oleh Google. Tolong pasang teks ini di DNS Anda.
Sehingga saya yakin, dalam kasus ini Google yakin bahwasanya mereka lah yang kemudian, saya lah yang pemilik si domain ini. Begitu pula ketika saya mendaftar ke Office untuk kepentingan akses ke Office 365 gitu ya, saya diminta ini, rekod ini. Tolong pasang rekod ini untuk memastikan bahwasanya you adalah betul-betul pemilik domain andristiawan.com. Nah, selain mekanisme ini, DNS sendiri kadang juga kita akan temukan yang namanya dynamic DNS. Jadi dynamic DNS itu biasanya terjadi kalau saya langganan internet, kemudian saya dapat IP public yang bolak-balik ganti, gitu ya, bolak-balik ganti. Ini sering disebut dengan nama DNS. Walaupun sekarang mungkin sudah nggak terlalu populer lagi ya. Di Indonesia juga agak susah. Kenapa? Karena ADSL yang ada atau FTTH, fiber optik yang di rumah-rumah itu, langganan-langganan internet itu sudah jarang banget yang ngasih IP public. Kalau zaman dulu IP public itu dikasih ke kita dan dia suka ganti-ganti. Nah, kalau saya punya web server di tempat saya, kemudian saya set IP-nya tertentu, nanti bakalan sering banget down. Nah, supaya nggak down, saya install aplikasi seperti DIN DNS yang memungkinkan apa? Mengupdate record DNS secara dinamis. Nah, paling tidak yang perlu kita pelajari kalau kita mau belajar DNS secara serius ini, kita harus menyiapkan seperti ini. Misal, ini tools yang paling populer, ya, yang paling gampang itu adalah NSLookup. Jadi Anda bisa jalankan perintah seperti ini. Misalnya ini kalau di Windows, di Linux juga sama, di Mac juga sama. NSLookup google.com, misal seperti ini. Nanti Anda akan dapat jawaban berupa record A gitu ya, berupa record A. Nah, kalau mau lebih detail, kita bisa melakukan dengan menggunakan dig. Nah, jadi misal saya mau ngedik record AAAA yang dimiliki oleh semisal Andri Setiawan, yang dimiliki oleh andrisetiawan.com. Jadi di sini saya punya andrisetiawan.com. Nah, ini bisa saya lakukan dengan menggunakan perintah dig. Nah, kalau kita mau jalanin DNS, kita juga bisa memanfaatkan software seperti Power DNS ataupun Pine ataupun kemudian DJP DNS. Yang paling populer sendiri Pine, cuman sekarang kayaknya popularitasnya mulai tergeser dengan yang namanya Power DNS. Nah, terakhir, DNS itu bukan hanya sekedar kita pakai untuk resolving domain ke IP address. Zaman sekarang DNS itu banyak banget manfaatnya. Salah dua di antaranya adalah yang pertama adalah untuk load balancing. Jadi kalau saya set record A tadi, jadi misalnya ada domain abc.com, kemudian saya punya record A-nya itu adalah A, B, C, D, kemudian saya punya lagi abc.com, saya punya recordnya itu adalah E, F, G, H, maka klien ketika kemudian mengakses website saya abc.com tadi, dia either datang ke sini ABCD atau EFGH. Ini adalah load balancing, mekanisme round robin, ganti-gantian. Nah, ini yang paling populer sendiri. Ini bisa kita lakukan. Kita bisa bikin misal satunya di server itu di Jakarta, satunya di Jogja, satunya di Jakarta, satunya di Semarang, satunya di Jakarta, satunya di Singapura. Itu bisa kita lakukan. Itu mekanisme load balancing. Kadang DNS juga kita pakai untuk mekanisme geographic routing. Jadi request yang sama, nslookup www.google.com, itu kalau kita resolve di Indonesia, beda jawabannya dengan pada saat kita resolve di Singapura. Beda pula jawabannya pada saat kita resolve di Amerika. Beda pula jawabannya pada saat kita resolve di Australia. Beda pula jawabannya pada saat saya resolve di London. Kenapa? Karena mereka memiliki mekanisme tertentu. Nanti biasanya ada informasi dari yang namanya GeoIP. Jadi kalau yang merequest itu orang Asia Tenggara, tolong kasih jawaban yang ini. Kalau yang mereka seorang Amerika, tolong kasih jawabannya seperti ini. Tujuannya untuk apa? Satu, geofencing. Geofencing itu misal mencegah seseorang, certain users, dari certain locations, atau memperbolehkan certain user dari certain location untuk mengakses sebuah website. Katakanlah semisal saya tinggal di Australia, kemudian ada acara Australia Open gitu ya. Saya bisa nonton live TV, saya juga bisa streaming dari sana. Misal kayak gitu. Nah, orang di luar Australia itu nggak boleh streaming Australia Open. Nah, caranya bagaimana? Nanti tinggal dideteksi berdasarkan IP address-nya. Ternyata dia dideteksi bukan berasal dari Australia. Sehingga pada saat seseorang itu buka website yang sama, ya, misal australiaopen.com.au, misal kayak gitu, maka orang yang berasal dari Australia itu akan mendapatkan halaman yang berbeda dibandingkan dengan orang yang berasal dari misal Indonesia katakanlah. Itu namanya geofencing, memperbolehkan atau kemudian melarang seseorang itu mengakses. Atau kita geotargeting. Jadi
pada saat saya mengakses sebuah website itu tampilannya beda. Jadi misal saya ada di Indonesia, most likely pada saat saya buka google.com itu nanti misal ada Google Doodle gitu ya. Google Doodle itu akan tampilannya bendera Indonesia. Website yang ditampilkan adalah website-website Indonesia. Kalau saya ada di Jepang, maka tampilan Google-nya itu ketika saya ketik google.com, hurufnya adalah huruf Jepang, huruf hiragana atau mungkin huruf katakana. Kalau saya bukanya di Malaysia semisal, nanti keluarnya google.com.my, keluarnya bahasa Melayu. Saya ada di India semisal, keluarnya juga huruf Hindi. Saya ada di Pakistan, hurufnya Pakistan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan dengan yang namanya geographic routing. Jadi, DNS ini sangat membantu sekali untuk kemudian memberikan aksesibilitas. Nah, kalau semisal saya menyediakan sebuah layanan yang hanya spesifik pada region tertentu saja, DNS ini adalah salah satu jawaban yang dimungkinkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.